Pernah kepikiran nggak sih apa yang terjadi kalau kearifan yang usianya ribuan tahun ketemu sama teknologi paling canggih saat ini? Nah, itulah persimpangan super menarik yang akan kita bedah hari ini. Peran AI di dunia keuangan syariah. Jadi, di satu sisi kita punya hukum syariah, sebuah kerangka etika keuangan yang udah ada dari berabad-abad yang lalu. Terus, di sisi lain, ada kecerdasan buatan yang bisa mengubah segalanya. Hari ini kita bakal lihat gimana dua dunia yang kelihatannya beda banget ini ternyata bisa nyambung. Oke, sebelum kita lompat lebih jauh ke AI-nya, kita samain frekuensi dulu. Ingat ya, keuangan syariah itu bukan cuma soal transaksi bebas bunga. Ini soal etika, soal keadilan, soal tanggung jawab sosial. Nah, landasan inilah yang bikin perpaduannya dengan AI jadi unik banget. Terus, gimana caranya teknologi canggih ini mulai masuk ke dalam sistem yang begitu kaya tradisi? Yuk, kita mulai dari aplikasi-aplikasi utamanya ya. Dan ini bukan cuma buat ngurusin hal-hal sepele loh, kita lagi ngomongin Mufti Cerdas, AI yang bisa nyisir ribuan naskah keagamaan buat bantu para ulama. Coba bayangin juga AI yang ngecek setiap kontrak buat mastiin semuanya sesuai syariah, atau yang mengoptimalkan penyaluran zakat dan wakaf biar bener-bener sampai ke yang butuh. Ini beneran bisa jadi game changer. Dengan kemampuan sehebat itu, apa sih keuntungan nyatanya? Kenapa banyak banget yang antusias sama adopsi AI di sektor ini? Mari kita lihat lebih dalam. Ada sebuah analisis namanya BOCR. Ini pada dasarnya menimbang manfaat, peluang, biaya, dan risiko. Hasilnya menarik banget. Seperti yang bisa kita lihat di sini, skor untuk manfaat itu yang paling tinggi. Ini bukan sekedar angka ya. Ini sinyal kuat dari para ahli kalau potensi positif dari AI di sini tuh jauh lebih besar daripada risikonya. Terus, manfaat spesifiknya apa aja? Gini deh, bayangin analisis fatwa yang jauh lebih komprehensif karena datanya lebih banyak. Waktu riset yang tadinya bisa berbulan-bulan, sekarang bisa dipangkas drastis. Plus, sistemnya tersedia 24/7. Ini bukan soal menggantikan ulama, tapi justru memberdayakan mereka. AI ngurusin data-data beratnya, biar manusianya bisa fokus ke kearifan dan pemikiran kritis. Kerennya lagi, ini bisa diakses dalam banyak bahasa. Tapi seperti semua teknologi yang powerful, selalu ada sisi lainnya. Sekarang kita harus berani lihat tantangan dan dilema etis yang muncul dari apa yang disebut kotak hitam algoritma. Pertanyaan ini adalah inti dari semua kekhawatiran. Gimana jadinya kalau sebuah mesin ngasih kita jawaban, tapi kita sama sekali nggak bisa ngelihat proses berpikir di belakangnya? Nah, inilah yang dikenal sebagai masalah kotak hitam. Model AI modern itu bisa jadi sangat rumit, saking rumitnya sampai para pembuatnya pun kadang kesulitan buat jelasin kenapa sebuah keputusan diambil. Buat seorang penasihat syariah, ini masalah besar. Tanpa transparansi, gimana kita bisa percaya? Dan siapa yang bakal bertanggung jawab? Dan ini dia resiko yang paling ditakuti, yang dapat skor signifikan 0,148 dalam analisis tadi. Ketakutan bahwa peran manusia dalam ijtihad, yaitu proses penalaran intelektual untuk menafsirkan hukum Islam, bakal terkikis. Khawatirnya kita jadi terlalu bergantung sama mesin dan akhirnya menyingkirkan kearifan manusia yang esensial. Disinilah letak perbedaan paling mendasarnya. Manusia itu membawa kearifan moral, intuisi, dan yang paling penting, pemahaman akan konteks. Sedangkan AI, dia bekerja dengan mencocokkan pola dan menganalisis data. AI itu nggak bener-bener paham maknanya, dia cuma jago memproses. Jadi, gimana solusinya? Gimana caranya kita bisa manfaatin kekuatan AI tanpa harus mengorbankan peran krusial dari kearifan manusia? Yuk kita lihat jalan ke depan yang sudah dirancang para ahli. Jawaban dari para ahli ternyata sangat jelas. Dan mereka semua sepakat, AI harus jadi alat pendukung, bukan pengganti. Otoritas akhir, keputusan final, harus tetap ada di tangan manusia. Titik. Bahkan ada istilah yang bagus banget untuk menggambarkan peran ini, Mukallaf al-Asghar. Ini bisa kita artikan sebagai alat yang posisinya di bawah atau asisten. Konsep ini dengan sempurna menangkap hubungan yang ideal. AI itu pelayan yang hebat, tapi bukan majikan. Jadi gimana sih model kemitraan ini bekerja di dunia nyata? Gini alurnya. Pertama, AI bekerja keras menyisir data yang super banyak. Kedua, AI menyajikan draft analisis awal. Dan yang paling krusial, langkah ketiga, manusia mengambil alih. Para ulama meninjau menambahkan konteks, menggunakan kearifan mereka, baru deh membuat keputusan akhir. Inilah kolaborasi yang sebenarnya.
Model seperti ini memastikan kalau prinsip-prinsip inti dalam Islam seperti amanah atau kepercayaan dan mas'uliyah atau tanggung jawab itu tetap terjaga. Karena pada akhirnya yang bertanggung jawab ya manusia yang mengawasinya, bukan mesinnya. Pada akhirnya, apa yang kita saksikan di dunia keuangan syariah ini adalah cerminan dari sebuah tantangan universal. Seiring AI makin masuk ke semua aspek hidup kita, pertanyaannya akan selalu sama untuk semua tradisi. Bagaimana kita menyeimbangkan janji inovasi teknologi dengan kearifan manusia yang tak ternilai? Nah, itu pertanyaan yang harus kita hadapi bersama-sama.